Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul pesan terakhir. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang pesan terakhir, itu saya mengingat satu perkataan seseorang yang mengatakan begini: lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah itu yang terakhir. Saudaraku, makanya saya membuat renungan harian ini dengan satu tema, ialah pesan terakhir. Ini mempunyai satu tujuan supaya kita mengingat apakah ini adalah renungan harian yang saya akan buat yang terakhir, atau ini adalah renungan harian yang akan saudara-saudara renungkan yang terakhir. Oleh sebab itu saudaraku, ayo kita belajar dengan serius, kita belajar dengan sungguh-sungguh renungan harian ini supaya menjadikan berkat bagi setiap kita, supaya menjadikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Saudaraku, kita akan belajar satu tokoh di dalam Alkitab yang boleh mengajarkan kepada setiap kita tentang pesan yang terakhir ini, yaitu Yosua. Mari kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan: oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan, dan beribadalah kepada Tuhan. Saudaraku, saya mengajak saudaraku belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita melihat perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berhasil membawa bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Usia Yosua pun itu sudah semakin bertambah tua dan sadar bahwa masa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Yosua pun mengumpulkan seluruh orang-orang Israel, termasuk para pemimpin-pemimpin tiap-tiap suku di Sekem. Untuk apa, saudara-saudaraku? Begini, di dalam tradisi Israel, bila seorang pemimpin sudah berusia lanjut dan mendekati masa tugasnya berakhir atau selesai, ia akan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan sebuah pidato atau kesan pesan perpisahan yang berisikan pesan-pesan terakhir sebelum dia menyelesaikan tugas-tugasnya, begitu ya. Nah, selain menyampaikan pidato perpisahan juga, Yosua juga ingin mengingatkan kembali kepada bangsa-bangsa Israel itu tentang komitmen mereka kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa bangsa Israel itu perlu diingatkan? Kenapa bangsa Israel itu harus kembali ditekankan ketika ia harus mengikut Tuhan itu? Ini ada sesuatu hal yang melatar belakangi Yosua itu melakukan hal ini. Karena apa, saudaraku? Karena mereka seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Dan seringkali dosa itu yang dilakukan itu dosa yang sama, jatuh ke dalam dosa yang sama, dan hati mereka itu sangat mudah sekali berubah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Padahal saudaraku, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ya, dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap mereka, Tuhan itu jelas-jelas menyertai mereka. Tuhan jelas-jelas pemimpin mereka sampai tujuan itu dengan pimpinan Tuhan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan mereka. Jadi mereka jelas-jelas melihat bahwa Tuhan itu memimpin setiap perjalanan mereka dan menolong mereka dengan luar biasanya. Nah, karena itu saudaraku, Yosua meminta mereka untuk membuat
keputusan yang tegas. Karena Yosua tahu kehidupannya bangsa Israel itu seperti apa, hubungannya mereka dengan Tuhan itu seperti apa. Makanya dengan tegas itu Yosua kepingin mereka itu membuat satu keputusan secara pribadi dengan Tuhan. Di ayat yang ke-15 yang A, di sana jelas dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya, ini adalah satu perkataan Yosua yang disampaikan kepada bangsa-bangsa Israel. Pilihlah, terserah kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, kepada siapa kamu akan beribadah? Komitmenlah, sungguh-sungguhlah kepada siapa kamu akan beribadah. Begitu ya, maksudnya begitu. Tetapi di ayat yang ke-15b, di sana dikatakan jelas komitmen yang dikatakan oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, umat Israel menyatakan komitmen yang sama, yaitu tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ya, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ini satu komitmen yang diambil oleh bangsa Israel. Jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan. Ya, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ini adalah satu komitmen yang dikatakan oleh bangsa Israel. Komitmen ini tidak bisa dianggap main-main, saudara-saudaraku. Karena apa? Sebab mereka itu tidak mengikrarkan di hadapan Yosua, tetapi semua yang dikatakan bangsa Israel ini itu dikatakan atau diikrarkan itu di hadapan Tuhan yang besar dan yang maha kuasa dan yang menciptakan langit dan bumi ini. Apabila mereka sampai ingkar dengan apa yang mereka ucapkan, ada akibat yang harus mereka tanggung, sebab Dia adalah Tuhan yang sangat cemburu. Di dalam Yosua pasal yang ke-19 dikatakan bahwa Allah itu sangat cemburu. Di ayat yang ke-19, dan Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang harusnya mengajarkan kepada setiap kita, bahwa ketika kita boleh mengikut Tuhan, kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Hidup kita ini tidak akan selamanya seperti ini. Mungkin sekarang saudara-saudaraku lagi menghadapi sesuatu hal yang menyenangkan, tetapi saudara-saudaraku harus ingat, tidak akan selamanya kita akan mengalami akan hal ini. Dan mungkin saudara-saudaraku mengalami sebuah kesulitan yang berat, masalah yang berat. Saudara-saudaraku juga ingat bahwa tidak akan selamanya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang berat ini, karena roda itu terus berputar. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ayo kita belajar dari bangsa Israel. Ya, kita harus belajar dari kehidupannya Yosua. Ya, kita harus berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anggaplah ini adalah hari terakhir kita melakukan segala sesuatunya. Dan ketika kita boleh mengingat akan hal ini, bahwa kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Amin.